Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spendita, sang juara pasti bisa. Selamat pagi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalkanlah, nama saya Mufidatul Ulum, biasa dipanggil dengan Bu Fida, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Baca Tulis Al-Quran. Baiklah anak-anakku yang penuh semangat, selamat datang di SMP Negeri 3 Taman. Selamat belajar. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan materi pada kesempatan ini adalah pendidikan karakter dalam masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau biasa disingkat dengan Maperling di SMP Negeri 3 Taman tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, pada lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia seutuhnya atau insan kamil. Kemudian ada 5 nilai karakter utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nilai religius. Yang kedua adalah nilai nasionalis. Ketiga adalah nilai mandiri. Yang keempat, integritas. Kelima, gotong royong. Kelima nilai utama karakter tersebut sangat erat kaitannya, jadi saling berkesinambungan, tidak berdiri sendiri atau berkembang sendiri-sendiri, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Nilai karakter religius yang pertama kita harus pahami terlebih dahulu, yaitu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Kemudian apa implementasinya? Implementasi itu berarti sikap apa yang harus kita wujudkan dalam nilai karakter religius ini. Yang pertama adalah cinta damai, kemudian yang kedua toleransi, yang ketiga menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, yang keempat teguh pendirian, jadi tidak mudah terombang-ambing ya. Yang kelima percaya diri. Yang keenam kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan. 7 anti perundungan dan kekerasan. 8 persahabatan. 9 ketulusan. 10 tidak memaksakan kehendak. 11 mencintai lingkungan. 12 melindungi yang kecil dan tersisih. Masih banyak lagi wujud sikap yang bisa kita terapkan dalam nilai karakter religius ini anak-anakku. Namun penerapan yang paling penting adalah mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas adanya keberagaman nilai-nilai religius ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah nilai karakter nasionalis. Apa itu nilai karakter nasionalis? Yakni cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kemudian apa wujud sikap yang bisa kita terapkan? Yang pertama adalah sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, jadi bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Kemudian yang kedua menjaga kekayaan budaya bangsa. 3 rela berkorban. 4 unggul dan berprestasi. 5 cinta tanah air. Yang keenam menjaga lingkungan. 7 taat hukum. 8 disiplin. 9 menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama, serta masih banyak yang lain. Kemudian
Penerapannya yang paling penting adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi tidak boleh egois ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami adalah nilai karakter mandiri. Apa itu nilai karakter mandiri? Yakni sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Kemudian wujud sikap atau implementasinya adalah yang pertama, memiliki etos kerja yang baik, jadi memiliki semangat, memiliki keinginan yang kuat. Kemudian yang kedua adalah tangguh, tidak mudah goyah ya, pantang menyerah. Kemudian yang ketiga berdaya juang. Yang keempat profesional. Yang kelima kreatif. Keenam penuh dengan keberanian. Yang ketujuh adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian penekanan nilai karakter mandiri ini adalah tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Untuk itu anak-anakku jangan mudah putus asa dan raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah nilai karakter integritas. Apa itu nilai karakter integritas? Yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Wujud sikap atau implementasinya yang pertama adalah sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Yang ketiga, menghargai martabat individu, terutama penyandang disabilitas. Jadi kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak semestinya. Kemudian yang keempat adalah mampu menunjukkan keteladanan. Pada nilai karakter integritas ini penekanannya adalah pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kemudian anak-anak yang terakhir adalah nilai karakter gotong royong. Apa itu nilai karakter gotong royong? Yakni nilai yang mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang yang membutuhkan. Implementasinya yang pertama adalah sikap menghargai sesama, jadi saling menghargai antar sesama. Yang kedua, dapat bekerja sama. Kemudian yang ketiga adalah mampu berkomitmen atas keputusan bersama. Keempat, musyawarah mufakat. Yang kelima adalah saling tolong menolong. 6. Memiliki empati atau rasa peduli dan rasa solidaritas yang tinggi. Ketujuh, anti diskriminasi. Kedelapan adalah anti kekerasan. Kesembilan, sikap kerelawanan. Pada nilai karakter gotong royong ini yang ditekankan adalah pada mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Dari kelima karakter tadi, kemudian ada nilai-nilai karakter yang utama. Yang pertama adalah olah hati. Nah, olah hati itu apa saja isinya? Pada olah hati adalah ada sikap sidik. Sidik itu jujur ya. Kemudian adalah believer. Kemudian ada kecerdasan spiritual, kecerdasan hati, begitu ya anak-anak ya. Kemudian ada sikap jujur. Yang berikutnya adalah olah pikir. Pada olah pikir di sini yang pertama adalah sikap fatonah. Kemudian fatonah berarti cerdas ya, anak-anak sudah belajar dulu di tingkat sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah thinker, kemudian kecerdasan intelektual, kemudian adalah sikap cerdas ini. Yang ketiga adalah olah rasa. Pada olah rasa ini terdapat tablik itu menyampaikan, kemudian dan networker, kemudian peduli dan kreatif. Yang terakhir adalah olahraga atau kinestetik, yang di dalamnya terdapat sikap amanah, kemudian doer itu selalu melakukan begitu, kemudian ada kecerdasan sosial, kemudian tangguh serta bertanggung jawab.
Dari keempat nilai-nilai karakter utama tadi, termasuk pada dimensi pendidikan karakter anak-anak, dalam olah hati atau etik, di situ individu diusahakan adalah memiliki kerohanian yang mendalam, beriman serta bertakwa. Sedangkan pada olah pikir atau literasi, di situ diharapkan adalah individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Pada olah rasa atau estetik, individu yang memiliki integritas moral, rasa kesenian dan berkebudayaan. Kemudian yang terakhir pada olahraga atau kinestetik, setiap individu diharapkan adalah menjadi seseorang yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Kemudian sekarang kita perlu ketahui lagi apa itu pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sini adalah sangat penting anak-anak, dimulai pada usia dini, terlebih lagi berawal dari kedua orang tua, dari keluarga, kemudian berhubungan dengan sekolah dan berkesinambungan dengan masyarakat atau komunitas. Jadi sekolah, masyarakat dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang harus bersinergi, jadi saling berkesinambungan dan sangat penting sekali begitu anak-anak. Kemudian berikut akan kami tampilkan beberapa foto kegiatan di SMP Negeri 3 Taman yang menunjukkan pendidikan karakter. Coba kita lihat. Yang pertama adalah nilai religius. Nah, di sini ada kegiatan 5S, senyum sapa, salim santun dan silaturahmi. Kegiatan ini senantiasa dilakukan pada pagi hari ketika anak-anak berangkat sekolah, memasuki gerbang, kemudian anak-anak akan disambut oleh beberapa bapak ibu guru di depan gerbang. Kemudian ada kegiatan sholat berjamaah zuhur yang rutin dilaksanakan. Kemudian ada kegiatan mengaji bersama. Kemudian ada kegiatan sholat Idul Adha. Berikutnya adalah nilai nasionalis. Nah, ini yang sudah secara rutin dilaksanakan di SMP Negeri 3 Taman. Yang pertama adalah memperingati Hari Pahlawan. Nah, sebenarnya tidak hanya Bapak Ibu guru, semua siswa ikut memperingati Hari Pahlawan. Kemudian ada tim paskibraka, kemudian ada kegiatan upacara sebagai bentuk disiplin dan taat pada peraturan. Kemudian pada sikap nilai mandiri, nah di sini bisa dilihat. Nah, ini kegiatan presentasi siswa yang selalu dilaksanakan oleh siswa. Baiklah anak-anakku, terakhir marilah kita tepuk PPK bersama. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih anak-anakku, selamat bergabung di SMP Negeri 3 Taman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.